Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan data yang ada di kehidupan sehari-hari kita untuk membuat sebuah aplikasi yang menentukan instruksi nanti, sehingga kita bisa tahu atau memperkirakan waktu tempuh untuk melakukan sebuah perjalanan. Dari yang pertama, kita harus mengidentifikasi hal-hal apa saja yang mempengaruhi waktu tempuh dalam sebuah perjalanan. Jadi yang pertama ada waktu keberangkatan, kemudian jarak yang ditempuh, kemudian waktu tempuhnya, ada jenis jalannya, bisa jalan raya, jalan kota, ataupun jalan tol. Kemudian kondisi lalu lintasnya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang sangat tinggi. Kemudian cuaca juga berpengaruh, pastinya dengan kondisi cuaca cerah, hujan deras, hujan ringan nanti akan berpengaruh. Nah, dari semua data-data ini kita bisa ambil dari beberapa aplikasi, bisa dari Google Maps, dari GPS tracking, survei, dan lain sebagainya. Semakin banyak data yang kita gunakan, maka akan semakin baik untuk menentukan nanti keputusan yang akan diambil dalam aplikasinya. Kemudian dari data ini kita harus melakukan pembersihan dan validasi data. Jadi tidak semua data bisa digunakan. Kita harus melihat dulu hasil dari validasi datanya. Yang pertama, kita bisa tentukan dulu kecepatan dari masing-masing data. Kita bisa bagi saja dengan menggunakan rumus kecepatan jarak dibagi waktu. Karena kondisinya ini dalam satuan menit, maka untuk menentukan kecepatannya kita bisa membagi, yaitu D2 dibagi E2 dibagi 60. Kenapa dibagi 60 lagi? Karena kondisinya di sini waktu tempuhnya masih dalam bentuk menit, sehingga harus dibagi lagi 60, sehingga ketemu kecepatan masing-masing data sebagai berikut. Nah, dari data ini kemudian kita sort dari yang paling kecil sampai terbesar. Gunanya apa? Kita akan menentukan nilai kuartilnya, yaitu kuartil 1 dan kuartil 3. Karena datanya ini ada 30 data, maka kuartil satunya itu berada di data ke-8 setelah diurutkan, yaitu dengan nilai kecepatan 20,40. Dan kuartil 3-nya berada di data ke-23 setelah diurutkan, yaitu kecepatan 46,91. Dari Q1 dan Q3 ini kita bisa menentukan interkuartilnya, yaitu tinggal dikurangi saja Q3 dikurangi Q1. Dari rumus kita bisa melihat J33 dikurangi J32, sehingga muncul interkuartilnya adalah 26,51. Nah, dari ini kita bisa menentukan batas atas dan batas bawah untuk menentukan apakah data ini valid atau outlier. Untuk menentukan batas atas, kita bisa menentukan dengan cara Q3 ditambah 1,5 dari interkuartilnya. Itu untuk menentukan batas atas. Kemudian batas bawahnya kita bisa menentukan dengan cara Q1 dikurangi 1,5 kali interkuartilnya, sehingga didapat batas atasnya 86,675 dan batas bawahnya negatif 19,365. Kalau kita lihat dari data ini, data minimumnya 12,71 dan data maksimumnya 68,91, sehingga semua datanya ini masih di rentang antara batas atas dan batas bawah, sehingga tidak ada data yang outlier, sehingga dari 30 data ini bisa dikatakan valid dan semuanya bisa digunakan untuk perhitungan berikutnya. Jadi untuk proses pembersihan dan validasi data sudah selesai. Dilanjutkan dengan klasifikasi dan pengelompokan dari beberapa kondisi. Yang pertama dari jarak. Jarak ini kita bisa klasifikasikan menjadi 3, yaitu jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Jarak pendek yaitu kita bisa membuat batas,
yaitu yang jaraknya kurang dari 10 km, kemudian jarak menengah itu 10 sampai 30 km, dan jarak jauh yaitu lebih dari 30 km. Kita bisa menggunakan rumus if biasa untuk menentukan kategori jaraknya. Kemudian waktu keberangkatan, ini bisa kita kategorikan menjadi pagi, siang, sore, maupun malam. Kita buat batas juga untuk waktunya, yaitu pagi itu dari jam 5 sampai kurang dari jam 11, siangnya jam 11 sampai kurang dari jam 3, dan sorenya dari jam 3 sampai kurang dari jam 7, dan kategori malam untuk lebih dari jam 7 sampai kurang dari jam 5. Bisa menggunakan rumus if juga untuk menentukan kategori waktunya. Selain itu kita juga harus melihat hari kerjanya. Kita bisa mengklasifikasikan bahwa hari Senin sampai Jumat itu adalah hari kerja, dan hari Sabtu dan Minggunya adalah hari libur. Kita bisa menggunakan rumus if biasa. Kemudian kondisi jalannya sudah ditentukan tadi di awal, kondisi lalu lintas juga sama, sudah kita dapatkan dari data awal. Nah, kemudian dari ini kita bisa menentukan waktu ideal dari masing-masing jarak yang ada di data ini. Untuk menentukan waktu ideal, kita tentukan dulu rata-rata dari kecepatannya. Jadi kita buat rata-rata semua kecepatannya ini, kita dapatkan rata-ratanya adalah 33,27 km per jam. Sehingga untuk menentukan waktu idealnya, kita tinggal membagi masing-masing jarak ini dengan kecepatan rata-rata. Nah, karena tadi jaraknya masih dalam bentuk kilometer dan ini yang ditentukan adalah waktu idealnya dalam bentuk menit, maka setelah kita bagi, kita kalikan dengan 60 agar satuannya menjadi menit. Nah, dari waktu ideal ini kita bisa menentukan indeks hambatannya. Indeks hambatan kita bisa tentukan yaitu dari rasio antara waktu tempuh nyata dengan waktu tempuh idealnya. Tinggal kita bagi saja waktu tempuh yang nyata dengan waktu idealnya, sehingga muncul indeks hambatannya di kolom M ini. Nah, kita sudah menentukan semua 30 datanya, dan kita bisa menentukan rata-rata dari waktu ideal maupun dari indeks hambatannya. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan abstraksi untuk menentukan nanti proses yang akan digunakan di aplikasinya. Abstraksi ini bisa kita tentukan menggunakan statistik yang sederhana. Ini kita mencari rata-ratanya saja dari masing-masing kategori. Misalkan dari kategori pendek dengan kondisi jalan-jalan kota, lalu lintasnya rendah, kita tinggal melihat dari klasifikasi dan pengelompokan tadi, tinggal kita sort, nanti akan ketemu dari masing-masing rata-ratanya dari 17,5, 18 dan seterusnya. Selain rata-rata waktu tempuh, kita bisa juga menentukan standar deviasi dari kategori jarak dan jenis jalan. Nah, tinggal kita lihat juga tadi, tinggal kita lihat dari klasifikasi dan pengelompokan data. Sehingga data-data ini bisa digunakan untuk menentukan nanti di aplikasi yang akan digunakan dari penentuan waktu untuk menempuh suatu jarak tertentu dengan berbagai kondisi, dari jaraknya, dari jenis jalan, kondisi lalu lintas, dan sebagainya. Itu untuk datanya. Nanti setelah ini kita bisa proses di aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu Scratch-nya. Cukup itu untuk datanya. Setelah ini bisa kita lihat di proses aplikasi Scratch-nya. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.